Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi pertemuan kita hari ini, apakah ada yang ingat materi minggu lalu kita bahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apakah ada yang masih ingat pengukuran itu apa? Oke, jadi pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Nah, segala sesuatu yang dapat kita ukur itu merupakan besaran seperti massa, suhu, dan tinggi badan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dapat kita ukur disebut bukan besaran. Contohnya, kasih sayang seorang orang tua dengan anaknya. Itu bukan suatu besaran. Sedangkan segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran itu disebut dengan satuan. Nah, sekarang misalnya kamu melakukan suatu pengukuran terhadap panjang meja di rumahmu dengan menggunakan jengkalmu. Dan didapatkan hasil yaitu panjang meja tersebut adalah 6 jengkal tangan. Kemudian kakakmu melakukan pengukuran yang sama terhadap meja yang sama dan didapatkan hasil yang berbeda, yaitu 7 jengkal tangan. Mengapa hasil pengukurannya berbeda? Ya, jadi hasil pengukurannya berbeda karena jengkal tangan kalian dengan jengkal tangan kakak kalian itu berbeda. Sekarang coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda, misalnya jengkal seperti yang tadi. Nah, ketika kamu akan memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemudian besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu karena penjahit itu menggunakan jengkalnya, sedangkan jengkal kalian dengan jengkal sang penjahit berbeda. Jadi, diperlukan suatu satuan yang bisa disepakati oleh semua orang. Satuan yang disepakati inilah yang disebut dengan satuan baku, yaitu satuan yang telah terstandar dalam sistem internasional, misalnya meter, sekon, kelvin, dan lain-lain. Sedangkan jengkal dan depa bukan merupakan satuan baku karena satuan tersebut tidak terstandar dalam sistem internasional. Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang telah disepakati bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis besaran. Besaran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke, besaran yang pertama yaitu ada yang namanya besaran pokok, di mana besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Besaran pokok sendiri dapat dibedakan menjadi 7 bagian yang terdiri dari panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan kelvin, kuat arus listrik dengan satuan ampere, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya kandela. Besaran pokok yang pertama itu ada panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang sebuah papan tulis itu merupakan jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Nah, contoh yang kedua itu ada panjang bayi yang baru lahir. Panjang bayi yang baru lahir itu merupakan jarak dari ujung kaki sang bayi sampai ujung kepala bayi itu. Terus, mengapa panjang harus kita ukur, tidak sekedar kita perkirakan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lakukan suatu percobaan. Yang pertama, ambillah suatu benda tertentu di dekat kalian, misalnya buku tulis, dan amati. Buatlah taksiran panjang dan lebar dari buku tulis tersebut. Kemudian catatlah taksiranmu dan taksiran keluargamu di rumah, berhubung sedang di rumah, bukan di sekolah. Jadi kita pakai keluarga yang ada di rumah. Kemudian ukurlah panjang dan lebar buku tersebut dengan menggunakan penggaris atau mistar dan catatlah hasilnya.
Bandingkan antara taksiranmu dan saudaramu atau keluargamu di rumah dengan hasil pengukuranmu. Apakah hasil taksiran dengan hasil pengukuran dengan menggunakan penggaris atau mistar menghasilkan hasil yang sama? Pasti menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi, itulah mengapa pengukuran perlu dilakukan dengan alat ukur yang tepat, bukan sekedar ditaksirkan. Lalu alat ukur apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Nah, jadi alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang, yang pertama itu ada penggaris atau mistar, yang kedua ada meteran, yang ketiga ada pita ukur, yang keempat ada mikrometer sekrup, dan yang kelima ada jangka sorong. Panjang menggunakan satuan dasar atau satuan internasional meter. Namun selain meter, panjang juga dapat dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter. Nah, alat ukur pertama untuk mengukur panjang ada penggaris. Penggaris memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Coba perhatikan gambar pensil di bawah ini. Mari kita ukur berapakah panjang pensil pada gambar dengan menggunakan penggaris. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa panjang dari pensil di bawah adalah 25 cm karena penggaris yang digunakan adalah penggaris dengan satuan cm. Kemudian alat ukur panjang yang kedua itu ada jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Namun setiap skala pada rahang tetap atau skala utama yang dimiliki oleh jangka sorong itu memiliki nilai sebesar 1 mm. Tetapi pada rahang gesernya atau skala Nonius terdapat 20 skala, maka ketelitian dari jangka sorong tersebut adalah 0,05. Sedangkan untuk jangka sorong dengan rahang Nonius atau skala Nonius yang memiliki 50 skala, maka tingkat ketelitiannya itu 0,02 mm. Jadi tingkat ketelitian jangka sorong tergantung pada rahang Nonius atau skala Nonius yang dimiliki oleh jangka sorong tersebut. Nah, alat ukur panjang yang selanjutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian paling teliti, yaitu 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Nah, ini merupakan gambar dari mikrometer sekrup. Oke, seperti sudah kita ketahui bahwa panjang memiliki satuan internasional meter. Jadi sekarang kita akan belajar untuk mengkonversi satuan panjang. Nah, nomor 1 contohnya 1 km itu sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 cm sama dengan 10 mm. Dan yang ketiga itu ada 1 meter sama dengan 100 cm. Di mana kita dapat hasil seperti ini? Kita bisa menggunakan tangga pengukuran. Contoh soal yang pertama, 20 km. Konversikan ke meter. Berarti kita bergerak dari kilometer karena yang diketahui adalah kilometer. Kemudian yang ditanyakan meter, berarti kita menuju ke meter. Dengan menggunakan tangga ini kita bergerak turun sebanyak 3 langkah. Nah, apabila turun itu dikalikan, kalau naik dibagi. Nah, saat ini kan kita turun, jadi kita kalikan. Kita kalikan, ini turunnya sebanyak 3 kali, berarti kita kalikan 1000. Nah, yang sudah diketahui tadi ada besarannya itu 20 km. Berarti kita 20-nya ini kita kalikan 1000. 20 dikali 1000 menghasilkan 20.000 meter. Nah, jadi
kalian ingat, setiap kali naik satu tangga kita bagi 10. Terus naik 2 tangga kita bagi 100, naik 3 tangga kita bagi 1000, naik 4 tangga kita bagi 10.000, dan seterusnya. Sedangkan apabila turun kita kalikan. Yang mana turun 1 langkah kita kalikan 10, 2 langkah kita kalikan 100, dan 3 langkah kita kalikan 1000, dan seterusnya. Oke, contoh soal yang kedua itu ada 4 meter. Coba kita konversikan ke milimeter. Di sini didapatkan 4000 meter. Bagaimana caranya mendapatkan 4000 meter ini? Jadi yang pertama kita bergerak dari meter menuju milimeter. Berarti kita bergerak naik atau turun? Nah, kita bergerak turun sebanyak 1, 2, 3. Berarti kita kalikan 1000. Jadi 4 dikalikan 1000 menghasilkan 4000. Bagaimana? Sudah mengerti bukan? Oke, kalau belum mengerti kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini diketahui 300 mm. Itu akan menghasilkan 0,3 meter. Di mana dapat 0,3? Sama seperti tadi, kita bergerak dari yang diketahui terlebih dahulu, yaitu milimeter. Oke, kita berdiri di milimeter. Yang ditanyakan meter, berarti kita mencari meter dengan cara naik 1, 2, 3. Kita naik sebanyak 3 kali, berarti dibagi 1000. Nah, 300 dibagi 1000 akan menghasilkan 0,3. Gimana? Sudah mengerti? Oke, tadi kita sudah bahas besaran panjang. Sekarang kita beranjak ke besaran pokok selanjutnya, yaitu massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut dengan massa benda. Nah, dalam standar internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu adalah 52 kg. Massa seekor kelinci adalah 3 kg. Dan massa sekantong gula adalah 1 kg. Nah, pertanyaannya di sini, apakah massa dan berat itu sama? Oke, sesungguhnya massa dan berat itu merupakan hal yang berbeda. Yang mana massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Tapi sebaliknya, berat sangat tergantung pada kedudukannya di mana benda tersebut berada. Sebagai contoh, saat seorang astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Nah, selain itu, massa dan berat juga dibedakan dari satuannya, yang mana massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan newton. Kemudian massa suatu benda diukur dengan menggunakan neraca lengan, sedangkan berat diukur dengan menggunakan neraca pegat. Jadi sudah jelas bukan bahwa massa dan berat itu merupakan hal yang berbeda. Tadi kalian mendengar kata neraca. Neraca itu apa sih? Neraca itu merupakan alat ukur untuk mengukur massa. Neraca dapat dibedakan menjadi neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Nah, ini merupakan neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, neraca 4 lengan. Dan ada pula yang namanya neraca digital. Itu merupakan macam-macam neraca yang digunakan untuk mengukur massa benda. Bagaimana cara kita menggunakan neraca? Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Langkah-langkah untuk menggunakan neraca. Langkah pertama itu kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Kemudian langkah kedua itu letakkan benda di piring benda. Langkah ketiga, geser-geser beban geser hingga setimbang. Mulailah dari beban geser yang paling besar. Nah, jika sudah setimbang, kalian baca hasilnya
kalian jumlahkan. Kalian bisa lihat di neraca tersebut menunjukkan angka berapa. Itulah hasil dari pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohlhaus. Nah, sebagai contoh kita akan mengukur suatu benda seperti pada gambar. Dengan menggunakan neraca Ohlhaus, maka kita dapat lihat bahwa hasil pengukurannya itu ada menunjukkan angka 100, 90, dan 7,5. Jadi hasil pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohlhaus itu kita jumlahkan dari semua hasil yang ditunjukkan oleh neraca Ohlhaus. Dari yang pertama itu ada 100 gram, ditambah 90 gram, ditambah 7,5 gram. Jadi hasil pengukurannya itu adalah 197,5 gram. Oke, selain gram, ada satuan-satuan lain yang dapat digunakan atau dapat menyatakan massa benda. Itu ada miligram, kuintal, dan ton. Nah, yang mana gram dan miligram untuk massa-massa yang kecil, ton dan kuintal untuk massa-massa yang besar. Nah, di sini ada 1 ton itu sama dengan 10 kuintal atau sama dengan 1000 kg. Kemudian 1 kg itu sama dengan 1000 gram dan 1 gram itu sama dengan 1000 mg. Bagaimana cara kita mendapatkan hasilnya tersebut? Sama seperti panjang tadi, kita dapat menggunakan tangga pengukuran. Nah, yang kita pakai contoh yang nomor 2 yaitu 1 kg sama dengan 1000 gram. Dimana dapat 1000 gram? Nah, yang diketahui kan kilogram. Berarti kita mulai dari kilogram dan menuju ke gram. Berarti kita turun sebanyak 3 langkah. Jadi kalau turun kita kalikan. Turun 1 langkah kali 10, 2 langkah kali 100, 3 langkah kali 1000 dan seterusnya. Nah, di sini karena turunnya 3 langkah, jadi kita kalikan 1000. Hasilnya itu 1 dikalikan 1000 mendapatkan 1000. Jadi 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Sama juga dengan yang 1 gram sama dengan 1000 mg. Berarti kita mulai dari gram, karena yang diketahui gram, kemudian ditanyakan miligram. Berarti kita bergerak menuju miligram. Oke, dari gram menuju miligram itu turun sebanyak 3 langkah juga. Jadi kita kalikan 1000 sehingga didapatkan hasil 1000. Besaran pokok selanjutnya itu ada yang namanya waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Kemudian ada waktu perjalanan, diukur sejak dia mulai bergerak sampai dengan akhir bergerak atau berhenti. Nah, waktu dapat diukur dengan menggunakan jam tangan atau stopwatch. Satuan-satuan dalam waktu itu ada contohnya, 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah, jika di sini ada pertanyaannya, kalau 2 hari berapa jam? Kita tinggal kalikan. Kalau 1 harinya 24 jam, berarti 2 hari itu 2 dikali 24 jam sehingga menghasilkan 48 jam. Nah, untuk yang jam juga sama. Misalnya ditanya, Bu, kalau 5 jam itu berapa menit? Kita tinggal kalikan. Kalau 1 jamnya 60 menit, 5 jam ya 5 kali 60 menit sehingga menghasilkan 300 menit. Begitu pula dengan menit ke sekon. Jadi kita lihat 1 menit itu 60 sekon. Jika ditanya 3 menit berapa sekon, Bu? Nah, kita kalikan. 1 menitnya 60 sekon, berarti 3 menit 3 kali 60 sehingga menghasilkan 180 sekon. Besaran pokok kita cukupkan untuk sampai di sana. Kita lanjutkan ke besaran yang kedua, yaitu ada besaran turunan. Nah, besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok yang sudah dijelaskan tadi, itu termasuk ke dalam besaran turunan.
Kenapa disebut besaran turunan? Karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok tadi. Ini ada beberapa contoh dari besaran turunan. Yang pertama itu ada luas. Luas ini merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Kemudian yang kedua itu ada volume. Volume juga merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang. Kemudian massa jenis. Massa jenis ini merupakan penjabaran dari besaran pokok massa. Kemudian yang keempat ada kecepatan. Kecepatan ini merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok waktu, dan seterusnya. Ini merupakan contoh-contoh dari besaran turunan yang merupakan penjabaran dari besaran pokok. Nah, besaran turunan yang kedua itu ada luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Sebagai contoh, panjang kertas yaitu 25 cm dan lebarnya adalah 20 cm. Maka berapakah luas kertas tersebut? Untuk mengetahui luas kertas tersebut, kita gunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar, yang mana panjangnya 25 dan lebarnya 20 cm, sehingga didapatkan hasil sebanyak 500 cm. Nah, jika ditanya ke dalam meter, maka kita konversikan ke meter seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara mengkonversi satuan. Besaran turunan selanjutnya itu ada volume. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalihkannya. Contoh, diketahui panjang sebuah balok adalah 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 4 cm. Berapakah volume balok tersebut? Maka kita gunakan rumus volume, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 10 cm dikali 6 cm dikali 4 cm dan menghasilkan 240 cm. Sedangkan untuk mengukur volume zat cair, misalnya pengukuran dilakukan pada cairan spiritus, hasil pengukuran menunjukkan volume spiritus sebesar 30 ml. Nah, itu jika kita menggunakan gelas ukur, jadi kita dapat melihat hasilnya di gelas ukur tersebut, berapakah volume dari suatu cairan yang akan kita ukur volumenya. Besaran turunan selanjutnya itu ada konsentrasi larutan. Misalnya kamu membuat sebuah larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi, jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, maka rasa manis dari larutan itu akan bertambah. Nah, selain rasa manis yang bersifat kualitatif, itu hasil dari indera pengecap, adakah besaran lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam suatu larutan tersebut? Nah, jadi besaran yang digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut yaitu ada yang namanya besaran konsentrasi larutan dengan rumus K sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume terlarut. Sebagai contoh, itu ada Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, jadi yang diketahui itu massa terlarutnya itu ada 20 gram. Kemudian volume pelarutnya itu adalah 2 liter. Dan yang ditanya adalah konsentrasi larutan. Bagaimana cara mencari konsentrasi larutannya? Kita dapat menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut, sehingga menghasilkan 20 gram dibagi 2 liter. Dan hasilnya didapatkan yaitu 10 gram per liter. Jadi, konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter yaitu 10 gram per liter. Besaran turunan selanjutnya itu ada laju pertumbuhan.
Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalnya, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Kemudian dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Nah, kita dapat mengukur laju pertumbuhannya dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu. Jadi untuk pertambahan tingginya itu kita kurangkan dari tinggi akhir dikurangi tinggi awal per selang waktu. Jadi tinggi akhirnya itu 60 cm dikurangi tinggi awal yaitu 20 cm dan dibagi selang waktu yaitu 10 hari. Sehingga 60 dikurangi 20 akan menghasilkan 40. Jadi 40 dibagi 10 hari dan menghasilkan 4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan tanaman jagung adalah 4 cm per hari. Oke, jadi penjelasan mengenai materi besaran pokok dan besaran turunan. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.